Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 ya nak. Mari kita membaca bersama-sama. Hutan merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanaman di hutan tumbuh secara alami. Hutan menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hutan juga banyak manfaat bagi manusia. Ayo kita membaca teks tentang hutan berikut ini. Nah, di sini ada teks yang berjudul Peran Hutan. Mari kita membaca bersama-sama ya. Hutan memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Bagi sebagian hewan dan tumbuhan, hutan adalah tempat tinggal mereka. Bagi manusia, hutan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, manusia mendapat kayu untuk membuat rumah dan berbagai peralatan. Hutan juga menyimpan persediaan air yang dibutuhkan manusia. Pepohonan di hutan melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Akar pohon juga dapat menahan tanah ketika terkena air hujan sehingga tidak longsor. Keseimbangan alam di hutan dapat terganggu karena terjadinya berbagai peristiwa. Misalnya, penebangan pohon tanpa diikuti penanaman kembali, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan di hutan tanpa terkendali. Penebangan pohon tanpa aturan dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul dapat menyebabkan beberapa bencana, seperti tanah longsor dan juga banjir. Kebakaran hutan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi udara. Mengingat pentingnya peran hutan bagi manusia, maka hutan wajib dijaga. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain tidak menebang pohon tanpa aturan, melakukan penanaman hutan kembali, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, informasi apa saja yang dapat kamu temukan pada teks di atas atau teks tersebut? Buatlah beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks dan ingat kembali penggunaan kata tanya pada pembelajaran sebelumnya. Seperti contohnya, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Kemudian, mengapa bla 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 bla. Dan seterusnya, yang apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, ayo bermain peran. Gunakan daftar pertanyaan tersebut dalam sebuah wawancara. Kalian tadi diminta untuk membuat pertanyaan. Nah, sekarang kalian bermain peran untuk mewawancarai. Karena kita masih daring, jadi kalian mewawancarai orang tua kalian saja ya. Tapi ini bukan tugas. Kalian hanya diminta untuk membuat pertanyaan dan bertanya kepada orang tua kalian. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ayo berkreasi. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat dijadikan sumber makanan dan bahan pakaian. Tumbuhan juga dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Ayo membuat motif hias lainnya menggunakan bentuk tumbuhan. Nah, ini contoh pembuatan gambar ragam hias. Nah, yang kemarin kita sudah mempelajari gambar garis-garis ya. Ada garis melengkung, garis menyilang, garis zigzag, garis spiral, ya, garis sejajar. Nah, sekarang ini contoh pembuatan gambar ragam hias. Buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Nah, kemudian kalian letakkan objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kalian warnai. Nah, ini juga contoh menggambar ragam hias. Bunga. Nah, ini ada step-stepnya ya. Yang pertama kalian buat lingkaran dulu. Kemudian dibuat garis. Kemudian dibuat garis melengkung. Dan seterusnya. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya ayo berhitung. Kita menggunakan soal cerita ya.
Deli sering membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Ayah menyiram tanaman menggunakan selang. Ayah menyambung 2 buah selang agar panjangnya cukup. Panjang selang pertama 4 meter dan selang kedua 6 meter. Berapa panjang selang setelah disambung? Kita dapat menghitung panjang selang menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Yang seperti di soal tadi, panjang selang pertama yaitu 4 meter. Maka kita buat garis 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian selang kedua 6 meter. Kita buat 6 langkah dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berakhir di angka 10. Nah, jadi panjang selang setelah disambung adalah 10 meter. Bentuk penjumlahannya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Paham ya? Oke, paham. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajarannya dengan baik. Kita lanjut besok hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.